Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hamil di luar nikah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rupanya seperti tren saja bahwa kehamilan di luar nikah itu makin lama makin sering terjadi dan orang rasanya bisa menerima. Tidak seperti beberapa waktu yang lalu di mana itu menjadi suatu berita yang sangat menghebohkan gitu. Bagaimana Pak Paul pandangannya? Saya setuju Pak Gunawan bahwa masalah ini makin hari makin sering terjadi. Dan itu sebabnya kita perlu mengangkat hal ini ya. Meskipun toleransi kita bertambah dan toleransi tidak selalu harus bersifat buruk ya. Menurunkan standar atau apa tidak. Kita tetap mempunyai standar yang kita tahu adalah kehendak Tuhan. Tapi kita juga mesti mengerti bahwa ini adalah dosa yang berbuat juga pasti menyesali. Dan sudah tugas kita lah sebagai anak-anak Tuhan merangkul dan menolong mereka agar tidak bahkan terpelosok makin dalam ke dalam dosa. Nah, cuman saya kira ada baiknya lah kita mengangkat topik ini dengan lebih saksama kita membahasnya dan mudah-mudahan kalau sampai ada yang bermasalah dengan hal ini hamil di luar nikah, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Iya. Memang kehamilan ini bisa terjadi karena mereka diperkosa atau juga karena memang suka dengan suka, Pak Paul. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Nah, sudah tentu kita akan membedakan yang terjadi karena pemerkosaan dan yang terjadi karena suka dengan suka. Nah, yang kita akan fokuskan kali ini adalah kehamilan akibat suka sama suka. Jadi dalam konteks berpacaran kemudian akhirnya melakukan hubungan seksual sehingga si wanita mengandung. Banyak juga karena si wanita khususnya atau si pria ini juga kurang mengerti gitu Pak Paul bahwa kalau mereka berhubungan cuma sekali itu dipikir tidak bakal terjadi kehamilan itu Pak Paul. Betul sekali. Jadi ada orang yang memang beranggapan kalau sekali tidak apa-apa, jadi nggak apa-apa berhubungan dan sebagainya. Jadi kesalahpahaman ini salah satu alasan kenapa akhirnya terjadi kehamilan. Namun memang intinya adalah makin banyak pemuda-pemudi yang mengalami kesulitan mengendalikan dirinya dan juga kita nggak bisa sangkali juga terjadinya pemerosotan nilai-nilai moral di tengah-tengah kita sehingga menganggap berhubungan seksual sebelum menikah sebagai sesuatu yang lazim. Bukan hanya kedua remaja itu yang bingung setelah menyadari bahwa remaja putri ini hamil, Pak Paul. Orang tuanya sendiri juga bingung. Nah, ini langkah apa sebenarnya yang perlu kita ambil gitu Pak Paul, kalau sampai hal yang buruk itu terjadi? Ada beberapa Pak Gunawan yang bisa saya bagikan. Yang pertama adalah kita mesti bertekad untuk tidak berdosa apapun itu keputusan yang akan diambil. Dengan kata lain, kalau memang ini terjadi pada kita bahwa kita mengandung, nah kita harus berkomitmen untuk tidak menambah dosa di atas dosa yang telah kita lakukan. Jadi buanglah jauh-jauh pikiran untuk menggugurkan anak dalam kandungan. Itu adalah sebuah dosa Keputusan memelihara anak adalah keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya, menggugurkan kandungan tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saya kutipkan firman Tuhan di Mazmur 139 ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dengan kata lain dari firman Tuhan ini jelas terlihat bahwa Tuhanlah yang menciptakan anak dari awal hingga lahirnya. Tangan Tuhanlah yang menenun dia, yang membentuk dia. Jadi kalau kita mengakhiri hidupnya, kita mengakhiri hidup seorang manusia yang telah Tuhan ciptakan dalam tubuh kita. Dalam hal ini tuh seringkali banyak orang berpikir kalau masih cuma 1 bulan, 2 bulan usia kandungan itu tidak apa-apa dilakukan aborsi, pengguguran gitu Pak Paul. Nah, dalam hal ini apakah ada dampak bagi si anak remaja putri itu khususnya? Sudah tentu akan ada Pak Gunawan Jadi seorang remaja putri yang karena
bingung dan akhirnya ya mendapatkan masukan-masukan nasihat yang tidak tepat, memutuskan untuk menggugurkan kandungan, acap kali ya mengalami rasa bersalah. Sampai nanti pun dia tetap kalau mengingat dia merasa bersalah. Kadang-kadang ya kalau misalkan sudah lewat beberapa tahun dia akan kembali terkenang bahwa kalau ada anak itu sudah berusia berapa. Sebab memang kita ini tidak bisa meyakinkan diri kita bahwa menggugurkan kandungan sama dengan membuang kutil di tangan kita. Ya, memang kita bisa berkatakan ini sepertinya hanyalah daging, ya sama seperti kutil di tangan, kita minta dibuang. Tapi toh orang yang melakukannya pun tahu, dokter yang melakukannya pun tahu bahwa tidak sama. Kalau memang kita beranggapan memang seperti itu, nah harusnya kan dampaknya ya sama seperti kita operasi kutil. Tapi semua orang saya kira akan berkata iya tidak sama. Menggugurkan janin dan membuang kutil di tangan dua hal yang berbeda. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah hanyalah seonggok daging yang belum ada kehidupan dan sebagainya. Tidak, ya itu dari awal adalah tangan Tuhan yang telah menciptakannya. Memang dengan kemajuan ilmu kedokteran, Pak Pol, aborsi ini bisa dilakukan dengan relatif lebih mudah, lebih murah, dan banyak dilakukan di kota-kota besar gitu Pak Pol. Ya, memang itulah yang terjadi di negara-negara barat pun hal ini memang dilakukan dengan legal. Ya, salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa si ibu, karena kalau dilarang nanti para ibu muda ini akan melakukannya dengan prosedur medis yang tidak sehat. Tapi tetap intinya adalah bahwa ini adalah perbuatan salah, tidak berkenan di mata Tuhan. Ini adalah sebuah dosa. Jadi prinsip pertama, waktu kita hamil di luar nikah, ingat ya, kita mesti bertekad untuk tidak berdosa. Jangan menambah dosa ya di atas dosa yang telah kita lakukan. Ya, selain hal itu apakah ada yang lain, Pak? Kita tetap mesti melihat kehamilan dari perspektif Allah sendiri. Tuhan menggunakan pelbagai cara untuk membawa seorang anak lahir ke dalam dunia. Nah, sudah tentu ya, sewaktu kita berkata Tuhan menggunakan pelbagai cara, itu tidak berarti bahwa semua cara adalah cara yang diperkenankan Tuhan. Tidak ya, sebagai contoh, Tuhan membawa anak lahir ke dalam dunia lewat pemerkosaan. Nah, ini memang contoh yang ekstrim sekali ya. Nah, kita tahu pemerkosaan adalah dosa dan tidak diperkenankan Tuhan. Namun anak yang dihasilkan dari pemerkosaan berada dalam kehendak Allah yang sempurna. Artinya, Tuhan menghendaki keberadaannya di dunia. Walaupun Tuhan tidak menghendaki terjadinya pemerkosaan itu sendiri. Nah, demikian pula dengan anak yang lahir di luar nikah. Kendati hubungan seksual di luar nikah itu sendiri adalah dosa. Namun anak yang dikandung berada dalam kehendak Allah. Nah, itu sebabnya kita mesti memisahkan antara hubungan atau penyebab lahirnya anak dan anak itu sendiri. Ya, Roma 8 ayat 28 memberi kita kejelasan akan cara kerja Allah yang sempurna. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi dengan kata lain, Tuhan tak terbatasi ya. Tuhan dapat memakai segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang salah, yang cacat, yang berdosa. Nah, di dalam kedaulatan Tuhan dan kemahakuasaannya, Dia dapat menggunakannya untuk menggenapi rencananya. Nah, sudah tentu ini tidak berarti Tuhan menyetujui dan berkenan terhadap dosa. Sama sekali tidak. Namun, sekali lagi saya tekankan, anak yang dikandung itu adalah dalam rencana Tuhan. Kesulitannya adalah melihat peristiwa ini dari perspektif Allah, Pak Paul. Biasanya dalam keadaan yang kalut seperti itu, kita justru cenderung mencari jalan pintasnya. Jadi seringkali orang malah mengatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah ini anak haram dan sebagainya. Dan ini memberikan beban psikologis tertentu kepada si remaja putri itu tadi. Ada sebuah konsep yang memang keliru, yang sudah berkembang di masyarakat, bahkan di dunia ya, bukan hanya di Indonesia, yaitu adanya konsep anak haram. Pada kenyataannya tidak ada anak haram, Pak Gunawan. Yang ada adalah relasi haram.
relasi yang tidak diperkenankan Tuhan. Nah, hubungan seksual antara orang yang tidak menikah adalah hubungan yang haram, adalah hubungan yang tidak diperkenankan Tuhan. Tapi anak itu sendiri tidak salah, anak itu sendiri tidak memilih lahir dengan cara seperti itu. Jadi anak itu tidak haram, anak itu tidak dimusuhi oleh Tuhan. Tidak. Justru kalau kita lihat dari rencana Allah, kita harus berkata anak itu memang ada di dunia karena Tuhan menghendakinya, dia ada di dunia. Kita bisa melihat Pak Gunawan betapa banyak juga orang tua yang tidak bisa mempunyai anak, mau mempunyai anak, berusaha mempunyai anak, tapi tidak mempunyai anak. Jadi benar-benar dalam hal kelahiran anak, kita harus mengakui bahwa ini sepenuhnya berada di tangan Allah. Ya, jadi sebenarnya sangat dibutuhkan seorang pembimbing untuk menolong baik remaja putri maupun pihak-pihak keluarga yang lain itu untuk melihat peristiwa ini dalam perspektif Allah itu sendiri, Pak Bos. Betul sekali ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, kita tidak lagi menilai segala sesuatu dari kacamata kita sebagai manusia, dari kacamata budaya atau latar belakang kita. Oh tidak ya, kita mesti mengadopsi nilai-nilai Tuhan dan memandang masalah dari matanya. Ya, hal yang lain apa Pak Bos? Yang ketiga adalah kalau ya memang kita ini hamil di luar nikah, kita harus selalu mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Nah, secara langsung saya hendak mengingatkan, yaitu janganlah memutuskan untuk langsung menikah hanya gara-gara kita hamil bila kita memang belum siap menikah. Nah, pernikahan yang tidak dikehendaki ya, yaitu pernikahan yang terpaksa dilakukan karena kehamilan, hampir dapat dipastikan akan menjadi pernikahan bermasalah. Ini saya temukan berkali-kali dalam konseling, dan ini pun tertera di banyak buku-buku konseling keluarga. Yaitu waktu kita diminta untuk mencari data-data, ya mengumpulkan data-data latar belakang pasangan nikah itu. Nah, kita hampir selalu temukan kalau mereka menikah karena terpaksa, bukannya mau saat itu tapi terpaksa akibat kehamilan, hampir dapat dipastikan mereka nanti akan menuai masalah dalam pernikahannya. Jadi nasihat saya adalah jangan ya menyelesaikan masalah dengan cara menciptakan masalah baru. Seolah-olah dengan kita menikah, udahlah selesai. Kita tidak usah malu, kita bisa tutupi kehamilan ini. Tapi bukankah seringkali kita sedang menabur benih-benih masalah yang kelak nanti harus dituai? Ya justru biasanya memang pernikahan itu dianggap sebagai jalan keluar yang paling, ya satu-satunya dianggap gitu. Dan ini pihak orang tua pun seringkali mendorong supaya kedua remaja ini segera menikah gitu. Supaya jangan terlihat aib yang lebih besar lagi gitu Pak Bang. Inilah ya memang kecenderungan kita Pak Gunawan untuk menutupi aib. Akhirnya kita ya bersedia melakukan apa saja. Kita tidak berpikir panjang, ya nanti lihat besok aja lah, kan ini belum tentu dan sebagainya. Nah, tapi kita udah tahu ya bahwa ya terlalu banyak pernikahan akhirnya bermasalah karena pada awalnya mereka sebetulnya tidak siap menikah. Nah, jadi kesiapan menikah itu super penting. Kecocokannya apakah sudah bisa matangnya terjadi? Apakah sudah ada saling pengertian yang kuat? Apakah cinta juga sudah mencapai puncaknya? Jadi pernikahan nih benar-benar itu sama lah seperti buah yang harus matang secara alamiah di pohon, baru benar-benar menjadi sebuah buah yang random untuk kita makan ya. Nah, pernikahan pun seperti itu, harus menjalani proses sampai waktunya tiba untuk kedua orang itu menikah. Kalau dipaksakan di depan, akhirnya memang buah itu tidaklah random dan manis, malahan menjadi sangat masam sekali. Biasanya masalah yang timbul seringkali apa Pak Paul? Seringkali begini Pak Gunawan, kalau seorang suami dan istri ya sebetulnya tuh belum mempunyai cinta. Tapi kemudian, maksudnya cintanya belum mempunyai daya tahan yang kuat. Tapi kemudian sudah terlibat hubungan seksual, benar-benar nafsu menjadi bagian yang dominan dalam relasi itu. Berarti apa? Waktu mereka harus menikah, modal cinta mereka itu masih sangat terbatas. Dalam waktu yang tidak lama, seks tidak lagi mempunyai daya tariknya. Karena apa?
Begitu seks dibolehkan dalam pernikahan, tiba-tiba daya tarik itu langsung luntur kalau tidak ada cinta. Kalau ada cinta, hubungan seksual masih terus bisa bertumbuh. Tapi kalau tidak ada lagi cinta, memang akhirnya susah sekali untuk bisa mempertahankan hubungan seksual dan cinta itu sendiri. Jadi akhirnya karena memang modal cintanya minim, rontoklah pernikahan itu, mudah marah. Belum lagi ada orang yang merasa dijebak ya. Aduh, sebetulnya nih kamu kan tahu saya ini belum siap menikah, tapi kenapa sih kamu nggak jaga dan sebagainya. Akhirnya menyalahkan pasangan, merasa dijebak padahalnya dia kan melakukannya dengan sukarela. Tapi ya dia mudah saja melemparkan tanggung jawab itu kepada pasangannya. Jadi banyak hal-hal yang memang mudah terjadi Pak Gunawan kalau kita belum siap untuk menikah. Jadi sebagian besar memang masalah-masalah itu timbul karena hubungan emosional dan hubungan sosial ini Pak Pol ya. Karena yang dikhawatirkan orang tua kebanyakan kadang-kadang masalah keuangan. Dan mereka bilang kami akan cukupi kebutuhan itu. Tetapi masalahnya lebih besar daripada itu. Jauh lebih kompleks Pak Gunawan ya. Jadi uang hanyalah sebagian, bukan satu-satunya masalah yang harus dipecahkan. Misalkan satu hal lain lagi adalah karena belum siap, mereka belum cukup waktu menyesuaikan diri Pak Gunawan. Benar-benar tuh belum melihat ketidakcocokannya, perbedaan-perbedaannya dengan jelas. Tapi karena sudah kandung hamil, langsung menikah. Nah, setelah menikahlah mereka menemukan betapa berbedaannya pasangan dari yang dipikirkan sebelumnya. Penyesuaiannya menjadi sangat susah sekali. Belum lagi ada orang yang merasa marah. Ya, marah karena misalkan dia mempunyai karir. Ya, kemudian karirnya terhenti gara-gara dia hamil di luar nikah sehingga harus menikah. Tidak bisa melanjutkan karir, harus menjaga anaknya. Dia merasa hidupnya itu tuh terbuang. Meskipun awalnya dia memang ya berpartisipasi ya secara sukarela, tapi nggak bisa enggak. Kalau dia menengok ke belakang, dia melihat bertahun-tahun hidupnya itu terbuang. Jalurnya yang sudah dia rancang sekarang berbelok dengan begitu drastik. Waduh, benci, marah sekali. Akhirnya kebencian itu dilampiaskan kepada pasangannya dan seringkali kepada anak itu sendiri. Hal yang keempat yang ingin Pak Pol sampaikan apa Pak? Yang keempat adalah jika memang kita belum siap menikah, putuskanlah untuk mengandung dan melahirkan anak di luar pernikahan. Ya, dalam hal ini silakan cari orang tua yang tengah mencari anak untuk diadopsi atau hubungi lembaga adopsi. Kita juga dapat menghubungi pelayanan Kristiani yang menampung ibu yang hamil di luar nikah, atau pilihan akhir adalah kita sendiri merawat dan membesarkan anak itu. Nah, saya mengerti ya semua pilihan ini memang memerlukan pengorbanan. Namun pada akhirnya kita tahu bahwa kita telah menyelesaikan masalah dengan cara yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan. Nah, sekali lagi ini sebuah konsep yang mungkin baru ya Pak Gunawan. Sebab tadi Pak Gunawan sudah angkat juga, kenyataan di lapangan adalah orang berpikir pokoknya kalau sudah hamil langsung menikah itu jalan keluarnya. Tidak ya. Ada jalan lain yang mungkin jauh lebih bijaksana untuk jangka panjangnya. Dan jangan berpikir kalau tidak menikah dan membesarkan anak itu sendiri berarti kita berdosa. Oh tidak, hubungan itulah hubungan berdosa. Dan apa yang kita lakukan terhadap anak itu juga nantinya akan berdosa atau tidak berdosa. Kalau kita memutuskan memelihara anak itu dan kita merasa kita belum siap menikah dengan orang tersebut, silakan tidak usah menikah dengan orang tersebut. Ya, serahkan anak itu untuk diadopsi atau kita sendiri yang nanti akan besarkan anak itu. Itu tidak berdosa, itu bertanggung jawab ya memelihara anak yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Tapi itu sebuah keputusan yang dilematis memang Pak Pol ya. Kalau anak atau bayi itu nanti diserahkan kepada orang lain untuk diadopsi, sang ibu ini juga merasa bersalah gitu Pak Pol. Tapi kalau dia mau memelihara sendiri, membesarkan sendiri, dia belum punya kemampuan yang cukup untuk membesarkan anaknya. Betul ya, saya pikir hampir semua ibu waktu menyerahkan anaknya untuk diadopsi akan merasa bersalah. Tapi penghiburan buat dia adalah bahwa anak itu nanti ya dirawat oleh orang yang mengasihinya, oleh orang yang sudah menanti-nantikan anak. Jadi mereka akan menyambut anak itu dan melimpahkannya dengan kasih sayang.
Nah, sedangkan kalau kita yang merawatnya, besar kemungkinan kita belum dalam posisi bisa merawatnya seperti itu. Jadi waktu kita serahkan, kita mesti ya mengingat bahwa nomor satu, anak itu tetap berada dalam tangan Tuhan sampai kapanpun. Dan yang kedua, anak itu juga berada di tangan orang yang memang menyambut dan menginginkan kehadirannya. Mungkin bisa pula dititipkan pada orang, Pak Paul ya. Selama ibu ini masih belum siap, sambil mempersiapkan diri, anak ini bukan diadopsi, tetapi dibesarkan oleh ya siapa, neneknya atau siapa gitu, sampai ibu ini siap betul-betul untuk menerima anak itu kembali gitu, Pak. Bisa juga ya, jadi ada memang orang yang memutuskan menyerahkan anak itu untuk dirawat oleh misalkan orang tuanya sendiri, sehingga akhirnya anak itu ya diberikan kesempatan juga untuk bertumbuh dalam rumah yang stabil, dan nanti waktu si ibu sudah siap untuk mengambilnya kembali, dia bisa mengambilnya. Itu pun bisa dilakukan, meskipun cara itu juga ada masalahnya. Karena apa? Nanti kalau anak itu baru kembali pulang ke tangan si ibu setelah anak itu berusia 10 tahunan, berarti dia 10 tahun tidak mengenal ibunya dengan baik, dan penyesuaian tinggal dengan ibu kandungnya juga menjadi masalah, tidak begitu gampang juga. Ya, belum lagi kalau nanti sang ibunya ini siap untuk menikah betulan gitu, Pak Paul ya. Ini akan mempersulit si anak yang pertama yang lahir di luar nikah itu tadi. Ini. Betul, dan mungkin juga ya si suami itu belum tentu siap juga ya menerima adanya anak. Jadi memang banyak hal yang masih dipertimbangkan dengan bijaksana. Nah, di dalam hal memutuskan seperti itu, Pak Paul, apakah pihak si remaja putra itu tadi perlu dilibatkan atau tidak, Pak Paul? Perlu, jadi dua-duanya memang perlu dilibatkan sehingga dua-duanya mempunyai suara. Ya, bagaimana atau apa yang mereka juga inginkan. Sebab bagaimanapun juga anak ini adalah anak mereka. Ya, jadi setelah peristiwa itu terjadi, apa yang harus dilakukan oleh kedua remaja ini, Pak Paul, baik yang putra maupun yang putri? Mereka sebetulnya harus ya merevaluasi ya relasinya dengan si pacar. Maksud saya begini ya, tidak jarang lewat kehamilan kita memperoleh pengertian yang lebih mendalam dan tepat akan siapakah pacar kita itu. Ya, sudah tentu pengertian ini bisa bersifat positif ataupun negatif. Misalnya, ada pacar yang tidak mau bertanggung jawab, lepas tangan, suruh aborsi, tidak mau tahu, langsung menjauh, tidak lagi menghubungi, tidak lagi menelpon dan sebagainya. Nah, kalau ini yang terjadi, sudah tentu ya ini memberi kepada kita informasi dan pengertian. Oh, ini dia pacar saya. Dalam kondisi seperti ini barulah saya lihat warna aslinya. Nah, sudah tentu ini menjadi bahan yang mesti kita gunakan untuk mempertimbangkannya. Sekali lagi, saya mengingatkan, selalu pertimbangkan dampak jangka panjang. Ingatlah, tidak ada keharusan buat kita menikah dengan dia. Jadi bila pada akhirnya kita tahu bahwa dia bukanlah pasangan hidup yang sesuai, akhirlah hubungan itu. Jangan perpanjang. Jangan merasa berkeharusan bersama dengan dia gara-gara sudah ada anak. Oh, sama sekali tidak ya. Kalau ini hubungan-hubungan yang tidak cocok dan nantinya akan menuai masalah, kita mesti bijaksana ya untuk menyikapinya. Tapi itu kan berarti memberikan kesempatan pada si remaja pria itu untuk tidak bertanggung jawab gitu, Pak Paul. Dalam pengertian dia tidak merawat si anak itu, betul. Kita melepaskan dia dari tanggung jawab itu sebab kita mau memikirkan dampak panjang yang lebih luas. Dia sebagai ayah, kalau tingkah lakunya nggak bertanggung jawab sekarang, dia nanti lebih merugikan perkembangan hidup si anak itu sendiri, dan nanti juga lebih memberikan beban tambahan dan kerugian kepada si ibu atau si istrinya. Jadi kita mau memang memikirkan ya bagaimana menyelamatkan sehingga nggak menambahkan masalah di atas masalah yang telah terjadi. Nah, anak itu sendiri harus diapakan? Sudah tentu orang tuanya memang harus memberikan kepadanya disiplin. Nah, malangnya adalah dalam kasus yang seperti itu, anak itu nggak bertanggung jawab dan sebagainya, seringkali yang kita akan jumpai adalah orang tuanya pun bermasalah. Tidak mempunyai hubungan yang harmonis, sudah lepas kendali, tidak lagi tahu bagaimana mengatasi anak. Nah, itu seringkali adalah gambar keluarga di mana anak itu dibesarkan. Jadi ya memang susah untuk kita menjatuhkan sanksi atau meminta orang tuanya mendisiplin anak itu. Tapi ada
pihak lain, itu orang tua yang memaksa mereka untuk menikah gitu Pak Paul. Dari pihak yang pria maupun yang wanita itu. Maka ya saya berharap masukan-masukan kita ini dapat didengarkan oleh mereka ya Pak Gunawan. Sehingga mereka sekali lagi tidak memutuskan hanya untuk kepentingan jangka pendek. Tapi melihat jangka panjang dan dampak luasnya. Iya, hal lain yang mau Pak Paul sampaikan apa Pak Paul? Nah, masukan ke-6 adalah oleh karena kita telah berjalan dalam kehendak Tuhan dan bertindak bijaksana, kita pun dapat memperoleh keyakinan bahwa Tuhan akan terus menuntun langkah hidup kita. Jangan takut akan masa depan. Jika memang Ia berkehendak kita menikah, kita akan menikah. Ia akan menyediakan seseorang yang dapat mengasihi dan menerima kita apa adanya. Sebaliknya, bila memang Tuhan berkehendak lain, Ia akan memampukan kita hidup untuknya sebagai seorang lajang. Nah, satu hal yang mesti kita camkan adalah bahwa Tuhan memberi kita kesempatan kedua. Ya, firman Tuhan di Mazmur 107 ayat 1 dan 2 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan." Ya, jadi firman Tuhan jelas mengatakan Tuhan yang telah menebus kita dari kuasa yang menyesakkan akan terus menunjukkan kasih setianya kepada kita. Ya, ini berarti kita betul-betul harus percaya kepada janji-janji Tuhan dan pimpinan Tuhan. Dan Tuhan selalu berkata, jangan berbuat dosa lagi gitu Pak Paul ya. Betul sekali. Tetapi ada juga remaja yang setelah melakukan dosa seperti ini mengulangi lagi kesalahan yang sama Pak Paul. Ya, memang ya ada orang yang cepat belajar, ada orang yang lambat belajar. Ya, mudah-mudahanlah mereka tidak lagi ya mengulangnya. Iya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan tentunya perbincangan ini akan sangat bermanfaat bagi para pendengar kita sekalian. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara